Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat dimanapun teman-teman berada. Nah, pada kali ini saya Andreas Diantara akan sedikit membahas mengenai persepsi, yang mana pada materi ini kita akan mempelajari dan sama-sama belajar mengenai pengertian persepsi, faktor yang mempengaruhi persepsi, macam-macam persepsi, proses terjadinya persepsi, dan terakhir adalah contoh persepsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk belajar. Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Sebaliknya, alat untuk memahami adalah kesadaran atau kognisi, yang artinya persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerimaan, yaitu alat indera. Nah, jadi persepsi dapat diartikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Atau dengan kata lain, persepsi merupakan proses memberikan makna pada stimuli yang ditangkap oleh indrawi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada objek yang dipersepsi, yakni objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus terbesar datang dari luar individu, namun ada juga yang datang dari dalam individu, yang langsung mengenai saraf penerima sebagai reseptor. Yang kedua adalah alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf. Maksudnya adalah saraf sensoris harus ada untuk melanjutkan stimulus yang diterima alat indera ke otak dan dilanjutkan saraf motoris yang menghasilkan respon. Selanjutnya adalah perhatian. Untuk menyadari dan mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka atau konseptual dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Berikutnya adalah macam-macam persepsi. Yang pertama ada external perception atau persepsi eksternal, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar individu. Yang kedua adalah self perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Selanjutnya adalah proses terjadinya persepsi. Tahap pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, yaitu proses ditangkapnya suatu stimulus objek oleh panca indera. Tahap kedua merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, yaitu proses diteruskannya stimulus atau objek yang telah diterima alat indera melalui syaraf-syaraf sensoris ke otak. Tahap ketiga merupakan proses yang dikenal dengan nama proses psikologis, yaitu proses dalam otak, sehingga individu mengerti, menyadari, menafsirkan, dan menilai objek tersebut. Tahap terakhir merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan, gambaran, atau kesan. Yang terakhir dari materi ini adalah contoh persepsi dalam kehidupan sehari-hari agar teman-teman bisa lebih memahaminya. Yakni ketika seseorang dihadapkan dengan suatu gambar dan diminta untuk menjelaskan apa arti gambar tersebut, maka masing-masing individu akan menjawab dan menjelaskan gambar tersebut sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang tersebut. Dan masing-masing orang akan menjawab dengan interpretasi yang berbeda meskipun maksudnya adalah sama. Tetapi itulah yang dikatakan persepsi.